Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Selasa 16 Desember 2025 bertepatan dengan 25 Rabi' 25 Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah, maka kita lanjutkan ba'da salati zuhri darsan di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari tentang bab al-iman. Maka kita masuk kepada hadis. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Maslamah. Maka siapa Abdullah ibnu Maslamah? Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nab al-Qa'nabi, asalnya dari Madinah dan dia tinggal di Basrah. Dan dia hidup di Tobaqoh yang ke-9, maknanya Tobaqoh itba at-tabi'in yang paling kecil, maksudnya paling akhir. Maka Tobaqoh itba at-tabi'in dari Tobaqoh ke-7, al-kibar ke-8, pertengahan, ke-9 yang kecil. Maka dia hidup di zaman siapa? Imam Asy-Syafi'i, dari itba'ut tabi'in kecil, Waqi' ibnul Jarrah, Yazid ibnu Harun, Abdul Razzaq ibnu Hammam as-San'ani, dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya. Maka dia di atas derajat siqah. Berkata Abu Zur'ah, maka tabtu an ahadin ajal fi aini minhu, tidaklah aku menulis hadis-hadis kecuali hadis dari dia yang memenuhi mataku, maknanya sangat memuaskan daripada guru-guru yang lain. Berbeda antara guru dengan guru, dan itu kenyataannya. Kalian belajar dengan guru yang banyak dari ahli sunnah, namun guru yang satu ini berbeda. Itu yang diinginkan di sini. Dan berkata Abu Hatim, dan ini poin pendalilan dia di atas derajat siqah, Basri thiqatun hujjah. Maka di saat digabungkan thiqah dengan hujjah, menjadi pendalilan dia di atas derajat thiqah. Adapun Ibnu Ma'in dan Ibnul Madini maka mengatakan la yuqaddimu alaihi fi Malik ahadan, menunjukkan bahwa dia min asbatin nas, dari Imam Malik, terutama kitabnya Muwatta. Maka tidak ada yang paling kuat periwayatan dia dari Imam Malik di kitab Muwatta kecuali Abdullah ibnu Maslamah al-Qa'nabi. Sampai Imam Ahmad pun ditanya, jika aku ingin menulis Muwatta yang baik, maksudnya yang aman, selamat, dari siapa? Uktub min Abdillah ibni Maslamah al-Qa'nabi. Lihat bagaimana tazkiyah Imam Ahmad kepada Abdullah ibnu Maslamah, karena dia orang yang paling kuat periwayatan dari Imam Malik. Kemudian berkata, akhbarana Malik. Maka Malik di sini Ibnu Anas al-Asbahi al-Madani, sama dari ahli Madinah, dan dia hidup di Tabaqah yang ke-7 min kibar itba at-tabi'in. Maka dia pengajar di Masjid Nabawi dari ilmil hadis, dan banyak sekali murid-muridnya, tentunya ribuan. Dan ini diberkahi oleh Allah tentunya karena ikhlasnya. Dan dia sama seperti kita, tidak bekerja, bukan PNS, bukan bekerja apa saja untuk mendapatkan uang. Maka dia mengajar. Dan inilah dari fatwa-fatwa para ulama seperti Ibnu Baz. Bagaimana ya Syekh kita menjadikan anak-anak kita belajar kepada seseorang? Maka bolehkah kita memberi kepada seseorang itu karena dia berilmu dan ilmunya jauh dengan yang lain? Kalau dia menyibukkan dirinya dengan dunia, maka pertama sayang, dan yang kedua anak-anak kita butuh pengajar. Maka berkata Syekh Ibnu Baz, tidak apa-apa kalian semua membantu orang ini, maka orang ini fokus mengajar,
dan kalian membantu memberikan makanan minuman kepadanya, dan kepada misalnya lebih dari itu santrinya, dan kepada tempatnya seperti masjid untuk listrik dan yang lainnya, maka Syekh Ibnu Baz mengatakan itu bukan perkara yang buruk, bahkan mulia sesuai ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kalian bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka pada hakikatnya barakallahu fikum, jika kita mendengar ada pondok pesantren ataupun ma'had atau secara umum tempat dakwah seperti di Yaman di tempat Syekh Mukbil dan murid-muridnya, maka pada hakikatnya itu adalah kesempatan emas bagi siapapun yang ingin membantu dakwah, baik dengan kebanyakan misalnya rupiah atau dana yang dikucurkan, maka berapapun, contohnya untuk listrik, maka disumbangkan uangnya untuk listrik. Maka setiap kita belajar, setiap kita sholat berjamaah, butuh mikrofon, adzan didengar oleh manusia, berapa besar pahala dari listrik. Maka begitupun dari makan pengajar dan makan para santri misalnya dan yang lainnya, maka pada hakikatnya ini adalah sarana bagi manusia untuk berbuat kebaikan dengan beberapa perkara yang mungkin sedikit, hanya memberikan misalnya beberapa ratus dan seterusnya, namun pahalanya besar dan bermanfaat. Maka inilah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan begitupun bagi yang mempunyai kemampuan mengajar, maka dia mengajar dengan ikhlas. Dan tentu dengan ikhlas, tapi ada uang makan misalnya, ya tentu ada. Bisa hidup, bisa makan, ya tentu ada misalnya. Maka inilah yang terjadi di mana-mana dari markas-markas ahlu sunnah, terutama di Yaman. Maka kita melihat di Yaman bagaimana orang berbondong-bondong ke sana, bahkan dari luar negeri, karena Allah mudahkan untuk ini. Mereka bisa hidup di sana dan alhamdulillah. Maka inilah keadaan Imam Malik. Dia mengajar dengan ikhlas, akhirnya menjadi imam Daril Hijrah. Dan sampai dikatakan oleh Imam Yahya oleh Ali ibn al-Madini, laula Malik wa ibn Uyainah la dhahabati ilmal hadith min Hijaz. Jika bukan karena Imam Malik yang berjuang mendakwahkan ilmu terus setiap hari di Masjid Nabawi dan Ibnu Uyainah di Makkah, lihat, Imam Malik di Madinah, Ibnu Uyainah di Makkah. Kedua imam ini dijadikan penjaga gawang sunnah di Masjid Al-Haramain, Al-Haram Al-Makki dan Al-Haram Al-Madani. Masya Allah. Maka Imam Malik panjang sekali kalau kita bicara tentang dia, tentang keagungan ilmunya dan sifatnya dan akidahnya. Maka kita cukupkan di sini bahwa dia imam Darul Hijrah, dan dia termasuk dari satu dari 4 imam madhab yang ma'ruf. Seperti antum ketahui, Abu Hanifah madhab Malik, madhab Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i imam yang agung, muridnya siapa? Didikan siapa? Imam Malik. Dan begitupun Imam Ahmad, didikan Imam Asy-Syafi'i. Alhasil, inilah dari apa yang bisa kita sebutkan tentang Imam Malik. Maka masuk kepada sanad, haddatsana Yahya ibnu Sa'id. Siapa? Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Kalau al-Ansari berarti Madani juga. Maka Yahya ibnu Sa'id al-Ansari hidup di tabaqah yang kelima, sigar minat tabi'in. Hidup di zamannya Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran. Maka dia telah ditautsik oleh para ulama. Qala Ahmad Ibnu Hanbal wa Yahya ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah siqah. Wa qala An-Nasa'i siqatun ma'mun, hada dalil bi annahu imam, di atas derajat siqah. Dan kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim, man huwa Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi Al-Qurashi Taba'an Al-Madani.
Dan dia hidup di tabaqah yang keempat. Wa rabi'ah adalah tabaqah sigor at-tabi'in. Maka berkata Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Nasa'i thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Alqamah ibnu Waqqas wa huwa al-Laythi al-Madani juga. Dan dia disikohkan oleh Imam An-Nasa'i dan dia berada di tabaqah yang kedua. Apa tabaqah yang kedua? Kibar at-tabi'in. Kalian harus hafal. Tabaqah 9, 8, 7 diusahakan untuk hafal. Karena saya menyebutkan semua rawi-rawi dengan tabaqah dan antum jika mengetahui tabaqah, faham. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Maslamah tadi tabaqah ke berapa? 9. Berarti dari sigor at-tabi'i. Kemudian meriwayatkan dari Malik kibar at-tabi'i, tabaqah yang ketujuh. Imam Malik meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, tabaqah yang kelima. Ya, kemudian Al-Ansari meriwayatkan dari gurunya At-Taimi, Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dan dia di tabaqah yang keempat. Maka seterusnya seperti itu. Dan di sini pun yang terakhir Alqamah ibnu Waqqas dalam keadaan di tabaqah yang kedua kibar at-tabi'in. Dan dia disikohkan oleh An-Nasa'i. Maka sanad ini musalsal biman bil madaniyin, semuanya dari ahli Madinah. Adapun dari segi matan, kembali kepada lafaz matan, berkata Rasulullah SAW, siapa sahabatnya? Umar ibnul Khattab. Al-a'malu bin niyat, di riwayat yang ma'ruf innamal a'malu bin niyat. Maka ada lafaz seperti itu juga. Walikul imri'in manawa, bahwa sungguhnya amal-amal itu tidak diterima oleh Allah dari amal-amal ibadah kecuali dengan niatnya. Barang siapa yang seseorang hijrah, maka dimisalkan hijrah minal ibadah. Dan hijrah di sini seperti saudara-saudara kita lakukan dari orang-orang bule yang datang ke pondok kita. Misalnya Muhammad dari Tajikistan ataupun Ahmad dari Belarus dan istri-istri mereka, maka mereka melaksanakan hijrah. Dan hijrah dari segi lughah adalah intiqal min syai' ila syai'. Fa al-murad intiqal min biladil kufur ila biladil Islam, terutama biladil kufur yang tidak bisa untuk melaksanakan syariat Islam, di mana di sana seperti Rusia dan yang lainnya sekitarnya tidak boleh perempuan menggunakan hijab, tidak boleh adzan dikeraskan di masjid, dan yang lebih parah lagi tidak boleh berjenggot. Jadi tidak boleh jenggotan. Allahul musta'an. Maka di sini dia berniat hijrah, dimisalkan oleh Allah dari cabang ibadah di sini hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maknanya tadi dicontohkan ibadah, dia hijrah, dan hijrah adalah ibadah. Dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala karena untuk Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Kemudian dimisalkan lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Jika dia tujuan hijrahnya untuk dunia, awimra'atin yang kihuha, atau untuk menikahi perempuan, maka dia datang dari Rusia, pengen hijrah, tapi pengen nikah juga orang Indonesia. Maka di sini itu maknanya. Apa yang dia tujukan untuk dunia, apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia tersebut. Pahala hijrahnya tidak ada. Maka di dalam hadis ini, hadis yang agung dan kaidah di dalam kaidah Islam dan usul di dalam syariat Islam, sampai disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini sulusul ilm, sepertiga dari ilmu di dalam ilmu syariat. Kenapa? Karena permasalahan niat masuk kepada berbagai ibadah. Contoh, kita mau berwudu niat, kita mau sholat niat, kita bahkan mau menuntut ilmu sekarang niat.
Kita mau sholat saja tadi zuhur niat, maka semuanya butuh kepada hadis ini. Ayo ibadah apa? Sekarang kita ibadah apa tidak thalabul ilm? Ibadah, butuh niat untuk Allah. Tadi kita sholat zuhur, butuh niat. Dan seterusnya. Maka dijadikanlah dia sepertiga hadis ini dari agama Islam. Karena seseorang akan mendapatkan apa-apa yang dia dapatkan dari niatnya. Tadi disebutkan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala hijrah. Namun hijrahnya untuk bisnis atau untuk hanya sekedar menikahi perempuan, maka dia akan hijrah dari negerinya, tinggal di negeri Islam dan mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia. Dan di sini tambih, di dalam hadis ini disebutkan, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan jika ingin beribadah, kemudian tujuannya dunia, dia akan mendapatkan dunia. Seperti hadis ini disebutkan, fahijratuhu ma hajara ilaih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha. Maka di sini awas, seseorang melaksanakan ibadah tujuannya khusus untuk dunia, bukan untuk Allah, maka di sini kata Nabi, Allah berikan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya diberikan. Namun apa yang dia inginkan bukan pahala. Apa yang diinginkan dari hijrahnya dunia untuk nikah tadi, dan untuk bisnis yang baik di negaranya kurang baik bisnisnya, maka dia di negara yang dia hijrah bisnisnya lebih besar, maka dia diberikan apa yang dia inginkan. Namun awas, di hari akhirah dari ibadahnya ini bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sudah capek-capek hijrah, ya karena tadi niatnya untuk dunia. Dan begitu pun dari ibadah-ibadah yang lain. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Hud, wa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maknanya, barang siapa yang beribadah yang harusnya diberikan untuk Allah, seperti kita sekarang menuntut ilmu untuk Allah. Kita sekarang baru selesai sholat duhur, untuk siapa? Keluar ke masjid, untuk Allah. Dan kita melaksanakan nanti puasa Ramadan, lapar, untuk siapa? Untuk Allah. Seperti itu. Namun, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang beribadah seperti ibadah-ibadah tadi, menuntut ilmu, sholat, puasa, bahkan umroh, naik haji, kemudian niatnya untuk dunia, maka Allah menyatakan mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha, seseorang menginginkan dunia dan perhiasannya dengan melaksanakan ibadah-ibadah ini. Apa kata Allah janjinya? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dicita-citakan dimudahkan. Awas, ini janji Allah. Maka oleh sebab itu ditafsir oleh Qatadah dari sanad yang sahih dari dua jalan. Jalan yang ma'ruf Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, dan jalan yang kedua dari Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah. Dua jalan ini sahih. Berkata Qatadah bahwa wahum fiha la yubkhasun, maknanya barang siapa bagi mereka orang-orang yang niat tujuannya hanya dunia, dia beribadah tujuannya untuk dunia, maka Allah berikan apa yang dia inginkan dari dunia. Kemudian la yubkhasun, maknanya Allah tidak menzalimi mereka. Allah berikan tujuan dunianya, berikan seperti di hadis tadi. Faman kanat hijratuhu ilallah
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tujuannya untuk dunia, diberikan dunia yang dia inginkan. Maka di sini di dalam ayat ini, lalu bagaimana di hari akhirah kalau dia di dunia telah diberikan apa yang diinginkan, semua dicita-citakannya diberikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Maka di hari akhirah tidak ada baginya amalan dari apa yang dia kerjakan di ibadahnya itu, kebalikannya malah api neraka. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terus amalan-amalannya apa? Kemarin sholat, kemarin menuntut ilmu, kemarin kemana? Wa batilu ma kanu ya'malun. Maka dihapus dan seakan-akan tidak mempunyai pahala sedikit pun. Maka ayat ini disyarah dengan hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan bahwa berkata Nabi kepada Abi Hurairah, 3 orang yang pertama akan dimasukkan kepada api neraka. Lihat 3 orang ini, apakah mereka orang-orang yang melaksanakan kekufuran, kesyirikan, atau merugikan manusia? Tidak. Mereka melaksanakan amal-amal soleh, namun ikhlasnya tidak untuk Allah, tapi untuk tujuan dunia semata. Dimisalkan di dalam hadis, maka lebih baik kita langsung terjemahkan. Didatangkan orang yang katanya mati syahid. Kemudian yang kedua dikatakan, didatangkan orang yang katanya penuntut ilmu, ibadahnya besar, penuntut ilmu. Yang ketiga didatangkan katanya dermawannya kaum muslimin dan masyhur, masya Allah, miliaran dia sumbangkan. Namun apalagi di zaman now, disumbangkan dalam keadaan selfie dan seterusnya. Allahul musta'an. Maka di sini barakallahu fikum, dari 3 contoh tadi kita ingin mempersingkat. Poinnya adalah Allah mendatangkan mereka, kemudian ditanya satu-satu. Untuk yang tadi katanya mati syahid, liman qatalta, untuk siapa kamu berperang? Qataltu li ajlik ya Rabb, fi sabilik. Maka dia mengaku, aku berperang untukmu dan fi sabilik, fi sabilillah ya. Didustakan oleh Allah, Allah yang mengetahui isi hatinya. Fakadzabuh, dohirnya didustakan oleh para malaikat. Kemudian dikatakan, innama fa'alta kada wa kada likay yuqal annaka jari. Kamu melaksanakan demikian bukan ikhlas untukku, tetapi untuk dunia, untuk disebut sebagai hero, pahlawan. Maka jadilah dia pahlawan perang demikian, atau pahlawan dia demo dulu, kemudian mampus ditembus peluru ABRI, disebutkan pahlawan reformasi. Masih kuliah, teriak-teriak, turun, dan seterusnya. Akhirnya ditembus oleh peluru dan mati. Pahlawan reformasi. Di dunia dia harum. Pahlawan reformasi namanya dikenang, bahkan jadi nama gang. Gang Fulan Ibnu Fulan. Terkenal. Maka didatangkan di hari kiamat, terkenal namamu, pahlawan reformasi. Untuk siapa? Untukmu wahai Allah. Bohong. Kamu teriak-teriak di jalanan, mendemo pemerintah yang sah. Khawarij dari kelompok ahlul bid'ah. Dan tidak boleh seperti itu, melaksanakan demonstrasi bukan dari ajaran Islam, apalagi berbenturan dengan keamanan. Maka miskin kalian mungkin memukul polisi keamanan,
Dan di saat polisi keamanan memukul kalian, maka HAM berbicara hak asasi manusia dan seterusnya. Maka kesimpulannya, orang ini ternyata mati untuk tadi kelompoknya, kelompok para pemuda, pendemo, atau kelompok partainya. Dia mempunyai partai, membela untuk partai tertentu. Maka Allah mengetahui, kadzabta, kamu dusta. Bahkan kamu mati agar disebut kamu pahlawan dari kelompok ini, kamu pahlawan dari partai ini. Dan ternyata benar, pahlawan reformasi, dia pahlawan membawa nama mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Indonesia misalnya. Dia membawa bendera itu, bukan bendera Allah, bukan kalimatillah, tetapi mahasiswa yang berani menumpahkan darahnya untuk negara dan seterusnya. Maka halas, selesai. Lalu pengakuan ini waqad qila, ini dia poinnya, bahwa Allah tidak mendolimi orang ini. Apa yang diinginkan, dicita-citakan, diberikan, maka dia harum namanya. Bahkan uang pun mungkin dicetak nama ataupun gambarnya lagi nyengir. Uang 100.000 atau nanti akan ada berapa, 30, 50. Ini siapa ini yang nyengir ini? Pahlawan reformasi, terkenal di dunia, diberikan apa yang dia inginkan. Namun di hari akhirah mana pahala? Gak ada. Kenapa? Niatnya bukan untuk Allah. Bahkan Allah murka, fa'umira yushabu ala wajhihi fayulqa finnar, dilempar ke api neraka. Kedua, kita singkat, panjang jadinya. Maka yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Maka orang ini mengaji, begadang, menghafal Al-Quran, dan kemudian menghafal sunnah dan mengamalkannya. Namun untuk siapa? Maka sebagian orang yang menuntut ilmu, niatnya memang sudah dari tujuannya dia berangkat untuk menuntut ilmu untuk dunia. Dan ini saya persaksikan sendiri. Ini bukan dari perkara-perkara yang isapan jempol. Waktu kami dulu belajar di Al-Irsyad, 20 kursi yang dicari, 120 yang datang daftar. Dan saya baru lulus SMA 1, nggak bisa baca Quran, cuman mulai belajar ilmu tajwid, belajar nulis. Yang jelas ada usaha. Dan yang lain yang 119 sudah hafal Al-Quran dan sudah menjadi imam masjid dan menjadi pejabat teras dari ormas-ormas yang ada. Jadi sudah jadi pegawai. Umurnya juga sudah tua, udah 30-an, ada yang 25. Kita biasa masih ABG, anak baru gede, lulus SMA. Namun niat kita untuk menuntut ilmu. Niat mereka apa? Niatnya kebanyakan untuk memperbaiki keadaan mereka. Maka mereka mengajar di yayasan, menjadi pejabat teras. Kata ketua yayasan, kamu mau nggak yayasan ini menjadikan kamu belajar di Al-Irsyad, masa depan baik, ke Madinah. Dan memang paling banyak jebolan dari mereka ke Madinah. Dan begitu pun kita dulu cita-citanya seperti itu. Maka akhirnya setelah itu imtihan. Dan imtihan semua mereka nilainya 10. Alhamdulillah kita pun sama. Imtihan fikih, ilmu akidah, ilmu tajwid. Namun bagaimana mereka berguguran di saat imtihan wawancara. Dikerak, apa niatnya? Maka ditanyalah mereka. Masya Allah, Bapak udah hafal Quran 30 juz. Terus mau apa di sini? Ya, saya sebagai wakil dari yayasan atau ormas. Kalau belajar di sini nanti saya akan dijadikan bukan pejabat teras tapi pejabat
inti dari madrasah tersebut. Saya akan ditinggikan derajatnya, lulus di sini 1 tahun saja. Ada di sana i'dad lugawi 1 tahun. Nah, inilah yang kita ingin belajar di situ. 1 tahun nanti dilanjutkan. Kalau ingin ke Madinah dilanjutkan. Kalau kayak bapak-bapak itu cukup 1 tahun dapat sertifikat, nah, bisa naik ke derajat yang paling tinggi, dapat uang lebih banyak, gaji lebih tinggi. Seperti itu apa tidak? Di mana-mana. Nah, ini permasalahannya, dia belajar agama. Dan banyak ternyata tipe seperti itu. Maka semuanya berjatuhan dari wawancara. Siapa yang mewawancara? Ustadz-ustadz yang sekarang ada di Indonesia sekarang. Dulu guru-guru kita kayak Komar Suedi yang sekarang dengan kelompok So'afikoh, dan juga Muhammad Arifin Badri yang jadi mudir di tempat Roja. Itulah yang mengetes saya terutama pribadi. Maka kita, nah kamu apa tujuanmu untuk menuntut ilmu? Karena Allah. Kamu belum hafal Al-Quran, belum juz amma, belum hafal, dan seterusnya. Ya sudah, di sini dilihat niatnya. Maka akhirnya pengumuman telah diumumkan di masjid, yang diterima 21 atau 20 orang atau 19, silahkan dilihat, dan yang tidak tercantum namanya silahkan pulang. Akhirnya saya sengaja duduk lama setelah fajar, gak mau lihat. Maka di saat saya kesakan, ternyata pada beres-beres, ngepak, dan semua baju-baju, kan seminggu ujian di sana. Akhirnya si bapak salaman ke kita, loh kenapa pak? Pulang, udah nggak lulus. Wah, aku juga mau beres-beres mungkin. Ternyata nama aku tertulis di situ. Keterima. Dan yang lain kemana? Ternyata itulah, kita mengobrol perpisahan terakhir. Ternyata niat mereka datang untuk mendapatkan dunia. Dan kita yang belajar ikhlas untuk Allah, meninggalkan dunia, maka alhamdulillah diterima. Itulah salah satu dari contoh bagaimana niat seseorang, bukan isapan jempol, tujuannya belajar untuk itu. Contoh kedua, dan ini wakil. Ada ustadz yang sezaman dengan saya, kita udah belajar lama di Yaman, mereka baru datang. Tentunya kita tidak usah menyebut, bukan hanya satu ustadz. Dikatakan di saat kita berbicara, ngobrol dan seterusnya, Masya Allah, ada apa nih ke Yaman? Ya, untuk upgrade. Emang kenapa upgrade? Emang aplikasi butuh upgrade, WhatsApp dan sebagainya. Kita udah sama seperti antum puluhan tahun belajar dengan ustadz-ustadz Indonesia. Ya, tingkat kita kecil, dinamakan ustadz sogir. Ayo terus, al-an nahnu nadhhab ilal Yaman natalaqqa ma'al masyayikh. Nah, nanti kalau pulang ustadz kabir. Ya Allah, seperti itu. Iya. Dan itu praktiknya nyata. Dan dia datang untuk tujuan itu. Maka saya mengumpulkan uang, dan ma'ruf seumuran kita sudah menikah dan sebagainya, ngumpulin uang. Kemudian meninggalkan istrinya, kebanyakan hanya munfarid, karena pertama nabung susah, yang kedua juga nggak betah tanpa istri, tanpa anak. Yang penting belajar di Yaman. Akhirnya pulang, belajar dengan Syekh Fulan di Yaman. Masya Allah, berapa tahun? 1 tahun. Yang penting belajar di Yaman. Itu pas pulang di upgrade. Dari yang tadinya murid siapa kamu? Ana murid asatidah Indonesia. Sekarang murid siapa kamu? Murid Syekh. Itu kenyataan. Dan itu bukan hanya satu. Dan kita lihat orang-orang yang seperti ini diberikan apa yang diberikan oleh Allah. Akhirnya dia menjadi ustadz kabir. Namun kebanyakan ustadz kabir dengan kelompok-kelompok yang ada. Allahul musta'an. Ini contoh wakil. Maka sama. Kembali kepada hadis.
Orang ini ditanya oleh Allah, liman qara'tal Qur'an wa liman talabtal ilma li ajlik ya Rabb. Qara'tul Qur'an layali wan nahar li ajlik. Allah yang mengetahui apa yang ada di hati dia. Kadzabta fakadzabu, didustakan juga oleh para malaikat dohirnya, maka akhirnya diseret dengan wajahnya dilempar kepada api neraka. Kesimpulannya, mana hafalan Quran dia? Mana qiraah asyarahnya dia? Mana dia dulu menjadi imam suaranya sangat indah? Mana dari ilmu? Di hari akhirat tidak ada. Kenapa? Di saat dia pulang bagaikan pendekar dengan ilmu kanuragan turun ke percaturan dunia persilatan. Oh, sini pendekar, kerja dengan kami menjadi mahapatih kerajaan fulan misalnya. Maka akhirnya seperti itu. Dia datang, dirangkul oleh kelompok-kelompok hizbiyah, dirangkul oleh kelompok-kelompok sururiyah dan seterusnya. Akhirnya apa yang dia cita-citakan, ingin menjadi Ustadz Kabir, Ustadz Kabir. Dia mengisi di radio yang besar, televisi yang besar, terkenal. Bahkan dia sibuk dengan bikin konten. Lagi ngisi dakwah misalnya mau ke Medan, di bandara bikin konten, dia lagi makan durian dan seterusnya. Akhirnya Ustadz ngonten. Al-muhim, terkenal, populer apa yang dia niatkan. Dan fulus. 1 tahun dulu di zaman kita baru pulang 1 miliar setahun. Bagaimana sekarang? Itu hanya mengisi satu saja. Dia bisa mengisi di kajian-kajian yang lain. Maka apa yang diniatkan diberikan oleh Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana di hari akhirat? Maka ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, orang yang menginfakkan harta. Maka dia menginfakkan harta sampai disebutkan oleh Allah di hadis, liman anfaqta amwalak li ajlik ya Rabb, untukmu. Maka Allah yang mengetahui, kadzabta fakadzabu bal anta anfaqta amwalak likay yuqal annaka jawad. Idan huwa yunfik amwalah litulabil ilm limarkaz bal masajid laisa masajid. Fa idza kana al masajid fa kudamul bab, terukir dengan ukiran yang indah. Hadal masjid fulan ibnu fulan, atau masjid ini dibangun oleh fulan ibnu fulan dengan tulisan dari marmer dipahat. Maka semua orang masuk baca, masjid ini ternyata bukan satu, mungkin 50 masjid. Tujuannya untuk itu. Dan antum tahu fitnah-fitnah seperti ini Ramadan. Infak Ramadan. Pertama fulan ibnu fulan 5 juta. Itu ditulis di papan-papan dan diumumkan untuk seperti itu. Dan begitu pun pas nanti hari Idul Adha, sembelih kambing, siapa yang mau menyembelih kambing, ditulis Pak fulan ibnu fulan 2 sikabau, 2 kerbau. 1 kerbau 40 juta, 80 juta. Ditulis dengan huruf besar. Al-muhim fitnah-fitnah seperti itu. Dan fitnah di zaman now, al-infaq, selfie. Tulabul ilm miskin, selfie, yadi. Ma'ada. Fa hakada. Li ajli mada? Li ajli dunya. Idan kadzabta fakadzabuh anta anfaqta amwalak likay yuqal annaka jawad. Kamu menginfakkan harta dan masjid-masjid kamu bangun untuk disebut kamu dermawannya kaum muslimin, dan di dunia semua menyebutmu dengan nama-nama yang baik. Kamu dermawan kaum muslimin, kamu orang kaya dermawan bla bla bla. Maka semua telah kamu dapatkan. Namun di hari akhirah apa? Api neraka. Diseret dari wajahnya, dilempar ke api neraka. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah.
sejelas-jelasnya hadis yang mensyarah dari ayat Al-Quran dan hadis ini. Maka itu yang disebutkan tadi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah diberikan dunia kepadanya, namun di hari akhirah tidak diberikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.